Dan sekarang kita akan masuk dalam visi misi Growing Together. Ya, ini masih sama Bapak Ibu, jadi belum berbeda ya. Ini visi misinya masih sama, berangkat dari latar belakang. Kita akan melakukan GT selama Oktober lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait bagaimana kita bisa tetap eksis sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di dalam zaman yang terus berubah secara pesat, khususnya di kemajuan teknologi, tetapi juga bukan hanya teknologi ya, segala pergumulan yang lainnya mungkin juga saat ini dialami oleh kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita hidup, nah ini yang akan melatar belakangi untuk Growing Together dan juga visi misinya. Nah, untuk visi misi Growing Together juga masih sama, tidak berubah sama sekali. Visinya yaitu membangun komunitas ya. Jadi kalau disingkat dalam beberapa kata kunci itu komunitas belajar Kristen, sehat dan sepikir, dan bertumbuh dalam Kristus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu share mungkin tentang Growing Together ke teman-teman yang belum pernah mengikuti apa sih Growing Together, nanti langsung bilang aja. Ini satu komunitas belajar Kristen yang sehat dan sehati dan sepikir, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Nah, ini untuk visinya, sedangkan untuk misinya adalah belajar dan berbagi, bertumbuh dalam kasih Kristus dengan mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen yang berpusat kepada Kristus, sehingga setiap anggota yang ada di dalam kelompok diskusi ini juga penuh dengan kehidupan yang bersukacita, vitalitas, dan juga berpusat kepada Alkitab ya. Karena harus kembali kepada Alkitab, dan dasar kita pun adalah firman Tuhan. Kenapa kita lakukan ini? Dasar firmannya dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini ayat hafalan yang mungkin dihafal oleh Bapak Ibu sebagian ya. Jadi diharapkan di dalam kelompok diskusi ini juga terwujud untuk harapan ini ya, di mana orang bisa menajamkan sesamanya. Kita sebagai komunitas yang hidup tadi, yang sehati dan sepikir, itu bisa saling menajamkan, saling bertumbuh, saling berbagi, dan saling mengingatkan untuk kita bisa semakin mengenal kasih Kristus dan semakin dewasa di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Nah, ini untuk dasar firman, visi misi, dan juga latar belakangnya. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu. Sepanjang bulan Oktober ini kita akan mendiskusikan tema New Generations, ya. Belajar dari prinsip dan pelajaran generasi Daniel untuk era digital atau era AI saat ini. Kenapa sih tema ini kami naikkan dan kita akan diskusikan bersama-sama? Ini yang pertama pasti karena tema pelayanan Sabda sepanjang bulan Oktober adalah New Generation. Jadi kami bersyukur bersama kita semua nanti kita akan merayakan ulang tahun Sabda yang ke-30, 30 tahun gitu ya perjalanan pelayanan Sabda untuk bisa tetap mewujudkan teknologi bagi kemuliaan Tuhan ya. Kalau mengetahui core-nya, 3 core dari Sabda itu, di mana fondasinya firman Tuhan, targetnya orang-orang Kristen, dan kendaraan yang kita pakai adalah teknologi gitu ya. Karena teknologi yang baru saat ini terus berkembang dan pasti akan membawa dunia untuk masuk dalam era yang baru dan melahirkan generasi baru gitu ya. Jadi di tengah perkembangan AI yang begitu pesat, Sabda akan terus memperjuangkan bagian ini ya, bagaimana kita bisa maju dan mentransformasi pelayanan kita di dalam dunia digital sampai dunia AI yang perkembangan teknologi yang terpesat saat ini. Nah, jadi dengan tema New Generation ini, di dalam ulang tahun Sabda yang ke-30 ini, kita akan mempertimbangkan dan juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi-generasi baru atau new generation menjadi harapan bagi masa depan bangsa kita dan melalui perjuangan AI for God. Nah, kita sebagai gereja dan adalah tubuh Kristus akan menghadapi ini nantinya ke depan. Kita akan menghadapi lompatan teknologi yang begitu pesat dan mempersiapkan masa depan gereja. Bagaimana kita bisa mempersiapkannya berdasarkan firman Tuhan? Makanya akan ada subjudul ya dari New Generation ini, belajar dari tokoh Daniel di Alkitab. Di gambar sebelah kanan ini gambar dari komik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di komik.app. Itu adalah gambar Daniel ketika kitab Daniel menceritakan bagaimana Daniel dan teman-temannya juga berproses ya di dalam itu ya. Kalau next di slide selanjutnya kita bisa melihat ya, kalau nanti bisa pelajari karena nanti di dalam diskusinya di diskusi kita pun kita akan jelaskan bagian ini ya, bagaimana kisah Daniel dan teman-temannya gitu ya ketika mereka masuk di tanah pembuangan dengan usia mereka yang sangat muda, dan ini standar kerajaan di Babel dan Nebukadnezar yang diminta ya, mereka punya tubuh dan penampilan yang sempurna, yang elok, memahami
berbagai hikmat kebijaksanaan raja, pengetahuan mereka sangat banyak luas, dan mengerti ilmu, berapa ilmu yang ada khususnya untuk kerajaannya Nebukadnezar kayak gitu. Dan ini yang di apa ya, jadi kriteria-kriteria yang diminta untuk ada di kerajaan itu tersebut. Nah, kalau kita lihat mereka, Daniel di sini namanya diganti jadi Belsazar, Hananya dari Sadrak itu Misael, Mesak, dan juga Azaria, Abednego. Mereka masuk ke dalam dunia yang baru. Mereka memiliki bahasa yang baru, budaya yang baru, makanan baru, ilmu baru, tulisan baru, sistem dan kerajaan baru, pola cara hidup baru, pengetahuan baru, jabatan baru, baru ya. Generasi-generasi yang baru dipakai oleh Tuhan juga untuk tugas-tugas yang baru ketika mereka ada di tanah pembuangan. Istilahnya mereka diculik gitu ya dari tanah mereka jadi Yerusalem, dibawa ke tanah yang baru dan mereka harus belajar sesuatu yang baru. Tetapi ketika mereka masuk di dalam dunia yang baru ini, iman mereka tidak berubah di hadapan Tuhan. Nah, ini nanti yang asik ketika kita masuk di topik pertama gitu ya. Selanjutnya ya. Next, ya. Jadi dari kisah Daniel ini, bagaimana Daniel dan teman-temannya yang adalah generasi baru, dan mereka adalah bangsa Israel, harus menghadapi dunia yang baru, teknologi yang baru, budaya yang baru, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan di Bible. Kalau kita ngomongin tentang dunia, budaya, sistem kerajaan baru, dan agamanya juga bisa beda, dikatakan sangat berbeda dengan agama Yahudi yang mereka anut, semuanya baru. Tetapi apakah kebenaran firman Tuhan itu tetap mereka pegang ketika mereka ada di tanah pembuangan, ataukah mereka tetap memiliki fondasi yang benar berdasarkan firman Tuhan? Nah, ini juga yang akan kita pelajari. Generasi kita sekarang, apakah bisa menjadi Daniel-Daniel yang baru di era ini dan tetap teguh kepada kebenaran yang di dalam Yesus Kristus. Nah, itu menjadi latar belakang untuk sepanjang diskusi kita selama 1 bulan ke depan. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, oke. Ini berikut aja ya. Ini yang akan jadwal diskusi kita yang akan berlangsung ya selama 4 minggu. Jadi topik kita udah jelas Bapak Ibu, New Generations dengan 4 topik minggu diskusi dan 4 minggu diskusi. Kita akan mulai diskusi mulai hari Senin ya, tanggal 30 September sampai 5 Oktober. Itu akan mendiskusikan tentang faith, spiritual health atau kesehatan rohani gitu ya. Dan tanggal 7 sampai 12 Oktober kita akan membicarakan tentang fokus. Ini mental atau emotional health, kesehatan emosional atau kesehatan mental. Tanggal 14 sampai tanggal 19 kita akan berbicara tentang food dan fitness, physical health. Kita udah punya kesehatan rohani yang baik, kita udah punya emosional rohani emosional yang baik, tapi harus seimbang juga ya, diikuti dengan sesuatu yang masuk ya, makanan yang baik juga harus seimbang ya, kesehatan jasmani kita. Dan tanggal 21 sampai 26 Oktober kita akan belajar tentang family atau friends, relational health atau kesehatan relasi gitu ya. Ya, bagian-bagian ini yang akan kita diskusikan selama 4 minggu ke depan sampai tanggal 26 Oktober. Dan di tanggal 25 Oktober kita ketemu lagi untuk evaluasi bersama sehubungan dengan 4 topik diskusi kita. Dan juga akan ada pengarahan untuk GT November seperti hari ini. Jadi akan pola yang sama terus ya. Nah, berikutnya kita akan lihat sedikit saja ya garis besar supaya bisa nanti punya gambaran kita sama-sama untuk diskusi mulai hari Senin ya. Jadi hari Senin kita akan mendiskusikan tentang spiritual health tadi ya untuk faith. Ya, kalau kita lihat tentang balik lagi ke dalam Daniel ya, kisah Daniel, kita melihat bagaimana iman Daniel yang begitu besar di hadapan Tuhan meskipun dia masuk di dalam pemerintahan dan masa pemerintahan Nebukadnezar dan kehidupannya saat itu dikelilingi oleh apa ya istilahnya sesuatu yang tidak enak kayak gitu. Siapa sih yang enak di tanah pembuangan gitu ya? Mungkin bisa aja budaya itu bisa mengubah dan menggeser posisi Tuhan. Kalau kita sebagai Daniel saat itu, apakah kita akan berubah dan mengganti Tuhan kita istilahnya dan mengganti iman kepercayaan kita? Nah, kalau kita lihat kisah Daniel, dia tetap punya faith yang besar di hadapan Tuhan. Dia punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia meskipun di tanah pembuangan. Dan itu yang terjadi gitu ya. Nah, dalam minggu inilah, di dalam minggu pertama ini nanti kita akan belajar tentang apa yang bisa kita pelajari dari iman Daniel, apa yang Alkitab ajarkan tentang iman secara keseluruhan, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan bagaimana kita dapat aplikasikan secara luas untuk masa sekarang, generasi kita, Bapak Ibu Saudara, yang
di era kita saat ini tentang iman Daniel, tentang iman dari firman Tuhan, sudut pandang firman Tuhan secara keseluruhan, dan bagaimana pelajarannya untuk kita masa sekarang, gitu ya. Jadi pola pertanyaan diskusinya nanti akan mengarah bagaimana kita belajar tentang iman Daniel dan teman-temannya, bagaimana tentang iman dari dalam Alkitab keseluruhan sampai generasi saat ini. Nah, itu kita akan lihat dari buku Daniel keseluruhan ya. Yang minggu kedua kita akan belajar tentang fokus atau mental emotional health. Ini berbicara tentang pusat perhatian yang hanya berfokus kepada Tuhan saja. Ya, hikmat dan kepintaran Daniel bukan hanya dalam pengetahuan. Dia pintar gitu ya, secara intelektual dia sangat pintar. Tetapi juga ada hikmat dan kepintaran ini karena apa? Karena dia punya disiplin yang baik. Dia bisa mendisiplin dirinya dengan emosi yang baik, dengan mental yang baik gitu ya. Dia tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Mungkin zaman sekarang itu notifikasi itu bisa jadi gangguan digital bagi kita sekarang ya. Dan bisa membuat fokus kita berbeda dan bahkan nggak bisa berfokus benar nih kepada Tuhan karena banyak gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Tapi kita belajar dari kisah Daniel, dia tidak terganggu oleh adanya apapun gitu ya. Dan karena secara rohani dasarnya baik, dia memiliki cara yang benar, yaitu berhikmat dalam memilih yang baik dan tidak. Ketika raja mengusulkan untuk dia memakan makanan raja dan lain sebagainya, dia nggak berpindah fokus. Dia katakan, kami nggak mungkin makan gitu ya. Dan dia tetap punya prinsip gitu, tidak terganggu oleh adanya hal-hal yang di luar yang bisa mengganggu imannya untuk tidak fokus kepada Tuhan. Nah, dari bagian-bagian inilah kita akan belajar semua tentang prinsip fokus dari Daniel ya, pusat perhatian Daniel yang hanya berpusat kepada Kristus, dan kita akan belajar tentang fokus dari firman Tuhan, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, serta bagaimana kita dapat aplikasikan fokus yang benar ini tadi untuk generasi kita sekarang. Jadi sama hampir kayak faith yang iman, yang fokus juga akan kita lihat dari Daniel, firman Tuhan secara keseluruhan, dan juga untuk generasi kita sekarang. Itu. Nah, untuk yang minggu ketiga, kita akan melihat tentang food, fitness, physical health. Tadi kita sudah melihat bagaimana kisah Daniel ya. Dia punya iman yang besar, dia punya fokus yang baik di hadapan Tuhan, tapi juga ternyata hidup harus seimbang. Life is balance katanya ya. Jadi dia memiliki kehidupan jasmani juga yang sangat baik. Nah, kita melihat bagaimana tadi ya, mereka berjuang sekali dan ketika apa yang dimakan itu dikatakan sayur-sayuran mereka makan dan mereka perawakannya setelah dicoba selama belasan hari perawakannya lebih bagus dibanding orang-orang yang makan daging dan lain sebagainya di kerajaan. Daniel dan teman-temannya sangat sehat gitu ya. Dan ternyata untuk dilihat di zaman sekarang itu penting gitu ya. Ada banyak makanan-makanan mungkin kita atau saya sangat mengakui ya makanan-makanan junk food atau minuman-minuman yang tidak sehat yang bisa membuat kita tidak sehat. Nah, kita akan sulit mengukur spiritual health kalau kondisi kita tidak sehat. Kenapa saya bilang gini ya? Ini mungkin agak agak keras gitu ya. Karena kalau rohani rohani kita baik, tapi kita dalam jasmani akan terus sakit gitu ya, tidak memakan makanan yang sehat, tidak menjaga tubuh, bahkan tidak fitness atau melatih fisik kita untuk tetap sehat. Di depan kita punya kesempatan melayani, tetapi karena kita kondisinya tidak baik, kesempatan melayani itu akhirnya tertutup. Dan kita tidak bisa melihat peluang untuk Tuhan bekerja lebih banyak, karena kita pun eh, fisik kita nggak sehat gitu ya, fisik kita sakit. Nah, dari kisah Daniel, ya mungkin, oh Daniel kan masih muda, Kak Roma, saya kan sudah tua gitu. Nggak juga sih gitu ya, entah tua, entah muda. Kalau kita melatih diri kita dan terus hidup dengan sehat, apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi nggak akan mungkin gitu ya karena kita melatihnya dengan baik gitu ya kita memakan makanan yang baik gitu ya jadi apa yang masuk memang harus seimbang Bapak Ibu apa yang masuk ke dalam mulut kita ke dalam tubuh kita akan menghasilkan output juga yang baik gitu ya nah dari sini kita akan belajar kisah Daniel sekali lagi ya tentang makanan dan mereka melatih diri mereka dan akhirnya apa yang terjadi mereka menang bisa dikatakan perawakan mereka lebih baik kita akan melihat belajar dari kisah Daniel di sini ya hidup yang sehat, hidup yang terlatih. Dan kita akan melihat bagaimana juga Alkitab menjelaskan tentang kehidupan yang sehat, kehidupan yang terus dilatih, serta bagaimana kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi jelas sekali seimbang ya, makanan jasmani tercukupi, makan rohani tercukupi. Wah, luar biasa sekali sebagai pengikut Tuhan. Oke, nah yang terakhir adalah family and friends. Ini berbicara tentang relasi ya berbicara tentang komunitas dan semua aspek di dalam relasi.
Jadi akan ada percakapan, interaksi, komunikasi, connecting dengan orang lain, termasuk juga yang terutama adalah kepada Tuhan. Mereka tidak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau menilik lagi ke zaman Alkitab dan zamannya Daniel, aku nggak tahu ya, tapi mungkin nanti bisa kita pelajari bersama. Orang tua mereka itu tidak dicatat di kitab Daniel pasal 1. Hanya Daniel dan teman-temannya. Dan memang orang-orang yang muda, yang perawakannya bagus dan sebagainya itulah yang diangkut dari Yerusalem dibawa ke tanah pembuangan. Mungkin orang yang sudah tua yang ini ditinggal atau mungkin jadi korban saat itu atau mungkin mati saat itu. Memang Alkitab nggak jelaskan gitu ya. Tetapi ketika mereka masuk di tanah yang baru ini tadi, di dalam budaya yang baru ini tadi, dikatakan di dalam pasal 1 itu mereka akhirnya apa? Komunitas mereka akhirnya hidup. Mereka disukai oleh banyak orang ya. Di pasal 1 ayat berapa saya lupa, tapi ada ayat di dalam pasal 1 dikatakan Daniel akhirnya dan teman-temannya disukai oleh banyak orang. Hasilnya, hasil dari faith, iman yang besar, fokus yang baik, makanan dan juga latihan, fitness yang baik, hasilnya mereka punya relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di tanah pembuangan tersebut gitu ya. Jadi bagaimana dengan generasi kita? Itu juga yang akan kita pelajari. Apakah relasi di zaman Daniel ini dapat kita pelajari untuk masa sekarang? Atau relasi secara keseluruhan dari zaman Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi 4 topik ini yang akan kita lihat bersama-sama dalam 4 minggu diskusi kita Bapak Ibu. Iman itu adalah dasarnya, fokus itu adalah caranya, cara kita, makanan dan juga fitness itu adalah apa yang masuk dan apa yang keluar, dan yang terakhir family friends ini adalah hasilnya relasi yang baik, komunikasi yang baik, dan komunitas yang baik, dan hubungan dengan sesama dan Tuhan juga punya hasil yang baik gitu ya. Ya, mereka disiapkan oleh Tuhan untuk generasi saat itu. Saat ini kita disiapkan Tuhan untuk generasi saat ini dan untuk new generation, untuk generasi masa depan. Future-nya juga nanti akan kita pelajari bersama. Ya, jadi bagian terakhir dari pengarahan hari ini, ya, kita adalah generasi-generasi Daniel. Generasi Daniel ini bisa disingkat dalam 6 hal ya. D itu digital, A itu Alkitabiah, N itu nasionalis, I Injili, E itu excellent, dan L itu layak layani. Kita adalah generasi Daniel kalau kita tadi berpegang kepada 4 F itu tadi, tapi kita juga punya kehidupan yang digital, Alkitabiah, nasionalis, Injili, excellent, dan layaklah kita untuk melayani new generation, AI generation, dan future generation. Dan itu adalah kita. Apakah kita siap dipakai Tuhan juga untuk melayani masa depan, generasi masa depan, generasi AI di masa depan? Nah, ini yang akan kita gumulkan bersama-sama di dalam kelompok diskusi Growing Together ini. Ini itu yang bisa saya bagikan, Kak Bim. Selamat berdiskusi, selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saat ini kita akan masuk di dalam pengarahan dan penjelasan teknis diskusi dan ada kesempatan melayani. Yang pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, perlu diketahui bahwa untuk PIC atau penanggung jawab dari Growing Together ini adalah tim Sabda Academy. Jadi ini di bawah naungan tim Sabda Academy dan tim admin dari Growing Together ini terdiri dari fasilitator dan fasilitator plus peserta ya. Jadi fasilitator dari eh, tim admin dan fasilitator plus peserta. Jadi fasilitator itu bertindak sebagai peserta juga. Kalau dari Sabda sendiri ada saya Bima, ada Re, ada Mei, ada Roma, ada Tere, Melisa, Tia, dan Ibu Evi. Dan nanti akan dibantu oleh fasilitator partners. Fasilitator partners ini dari peserta ya. Jadi nanti biasanya kami akan menghubungi untuk meminta Bapak Ibu menjadi fasilitator partners. Dan grup Growing Together tidak ada sertifikat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi ini ketika Bapak Ibu selesai mengikuti ini, kita tidak mengeluarkan sertifikat untuk Growing Together ini. Peserta akan dimasukkan ke dalam grup WA grup ya yang ditutup dan bersifat kekeluargaan. Ini ciri khas dari grup WA grup dari Growing Together. Grup akan dimaksimalkan untuk diskusi saja. Jadi silakan Bapak Ibu nanti secara maksimal untuk bisa berdiskusi dan juga menjalin relasi ya harusnya ya. Dan akan dirangkum, diskusi nanti akan dirangkum pada akhir topik seperti yang sudah Bapak Ibu dapatkan bahwa nanti akan ada rangkuman diskusi dan peserta akan dikirim ke grup oleh admin sebagai perkenalan secara formal. Jadi nanti setiap data dari Bapak Ibu semuanya akan kami rangkum nanti akan kami kirimkan kepada di grup untuk
data perkenalan bagi para peserta Growing Together ini. Lalu, oke, grup diskusi ini dibagi menjadi tiga kelompok ya, Bapak Ibu. Ada Growing Together, GT1 Oktober, ada GT2 Oktober, dan GT3 Oktober. Ini tergantung peserta yang mendaftar. Bisa saja nanti lebih banyak, ada nanti 4 grup kalau peserta yang memang banyak sekali. Atau nanti bisa sedikit ketika peserta yang mendaftar sedikit. Jadi ini tergantung oleh peserta. Selama ini yang bisa kita pertahankan ada 3 grup Growing Together yang kita buka. Lalu selanjutnya peserta diskusi peserta dalam diskusi ini ya berdiskusi untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kita bagikan. Lalu bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan tanggapan juga, dan juga memberikan referensi terkait topik diskusi yang sedang dibahas. Lalu diskusi akan berlangsung selama 4 minggu dalam Growing Together. Lalu pertanyaan diskusi 1 dan 2 itu didiskusikan 1 hari. Pertanyaan diskusi 1 untuk 2 hari diskusi biasanya, tetapi kasus-kasus tertentu seperti yang di bulan September ini 1 hari 1 pertanyaan diskusi. Namun ada pengembangan yang bisa menajamkan topik diskusinya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan untuk menajamkan topik diskusi yang sedang didiskusikan. Lalu peserta juga harus berkomitmen selanjutnya untuk mau bertumbuh bersama dan saling mendukung menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Dan peserta wajib aktif mendiskusikan minimal muncul 2 kali dalam seminggu dan bebas memilih waktu diskusinya. Fasilitator juga bertugas untuk mengirimkan pertanyaan diskusi dan referensi bahan untuk dibaca dan dipelajari bersama. Dan selanjutnya referensi dan pertanyaan akan dikirim pada hari Minggu malam atau Senin pagi. Nah, peserta yang kurang aktif nanti akan mendapat reminder via PM dari atau nanti akan mendapatkan tagging ya dari di dalam WA group untuk bisa bergabung dalam diskusinya. Nah, lalu dalam diskusi peserta diharapkan untuk tidak OOT, jadi bisa berdiskusi dengan baik. Lalu hari Sabtu tetap dibuka dan peserta dapat berdiskusi, tetapi hari Minggu grup ditutup untuk fokus beribadah. Nah, setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup untuk mengikuti tema berikutnya. Peserta bisa mendaftar ulang atau memberi konfirmasi kepada tim GT untuk dimasukkan ke WA grup di bulan berikutnya. Nah, eh, jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan bisa mengontak kami di nomor WA 0821 3313 3315 atau melalui email kusuma@linkclass.net atau bisa melalui grup WhatsApp Growing Together di bulan Oktober. Nanti arsip arsip dari Growing Together Bapak Ibu bisa akses di situs murid21.org/komunitas untuk bisa mendapatkan arsip-arsip dari Growing Together yang sudah berjalan. Nah, saat ini saya akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ambil bagian menjadi fasilitator partners di bulan Oktober untuk GT di bulan Oktober ini. Nah, ini beberapa tugas fasilitator partners ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menyapa dan menyambut peserta setiap hari. Lalu memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan. Itu tugas dari fasilitator. Lalu memperhatikan flow diskusi atau jalannya diskusi. Kalau diskusi masih kurang aktif, nanti bisa senggol peserta lainnya untuk bisa aktif dalam berdiskusi dengan tagging namanya. Lalu menegur peserta yang akan atau sudah OOT dan mengingatkan peserta yang belum aktif untuk bisa aktif kembali dalam diskusinya. Lalu fasilitator adalah peserta, jadi harus ikut berbagi pendapat atau menanggapi pendapat atau jawaban dari peserta lainnya. Lalu fasilitator yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas nanti harus segera melapor ke admin, ke Saudari Melisa atau kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas. Dan fasilitator partners nanti juga bekerja sama dengan fasilitator dari Sabda. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, tugas fasilitator di GT partner. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian bisa ambil bagian untuk menjadi fasilitator partners di bulan Oktober. Nah, ini yang jadwalnya nanti Bapak Ibu bisa mengambil yang ungu ya, warna ungu ini sebagai fasilitator partners. Kemarin sudah ada 1 orang yang ambil bagian. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian bisa menghubungi admin untuk fasilitator partners.